saya pernah komunikasi sama kura-kura saya yang paling tua, kebetulan 10 tahun, dia bilang cuman, saya nggak pernah pengen untuk jadi punya sayap seperti burung. Jadi buat apa mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirimu? Saya kura-kura ya jadi kura-kura aja. Burung nggak pernah pengen bisa berenang kayak ikan. Kesepian solusinya sama manusia lainnya karena manusia kompleks ya, ribet ya. Kadang sama hewan kadang lebih mengerti gitu. Apa yang kita pikirin itu nyampe ke mereka. Oke, bahaya. Itu makanya pernah dia nanya ke saya juga, Mas nggak pernah takut hewannya berantem? Saya bilang karena nggak pernah ada di vocabulary pikiran saya, makanya mereka bisa get along. Banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk pelihara hewan karena ngerasa dia nggak dapet cinta yang sesungguhnya yang dia butuhkan sedari kecil. Kita ketemu nih mas, kita bertukar energi. Tapi kita manusia yang sensitivitas setiap orang beda-beda, kesadarannya beda-beda. Namun hewan hidup dengan kesadaran yang tinggi. Jadi dia bisa tahu intensimu, niatmu, dan dia kalau tinggal bareng itu jadi satu. Dan jadi satu lingkaran energinya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku Bilal, host Suara Berkelas. Kedatangan tamu Mas Dery G. Waluyo. Apa kabar mas? Baik. Seorang human and animal well-being practitioner, intuitive animal communicator, dan Reiki master. Itu ada 3 title yang bagi aku tuh kayak keren banget. Boleh jelasin nggak 3 title itu apa aja bagi teman-teman yang belum paham? Oke. Human and Animal Well-being Practitioner itu basically adalah saya seorang praktisi yang membantu baik para animal guardian atau maksudnya manusianya dan juga hewan untuk mencapai kesejahteraan baik dari jiwa dan juga raga. Karena kesehatan bukan hanya di raga tapi juga di jiwa. Lalu Intuitive Animal Communicator, saya membantu teman-teman yang ingin berkomunikasi secara intuitif dengan hewan tersayang mereka untuk lebih memahami dan akhirnya bisa selaras hidup bersama guardiannya. Lalu Reiki Master sendiri, saya memberikan energy healing kepada manusia dan juga hewan untuk membantu pemulihan energi dalam tubuh mereka. Kenapa manusia dan hewan gitu? Ya. Oke. Kita semua kan hadir di bumi ini kan ada tujuannya. Nggak mungkin kita bisa jaga bumi ini cuman manusia sendiri, Mas. Pasti butuh bantuan tumbuhan sama hewan. Kalau manusia doang, nggak mungkin. Jadi memang dibutuhkan keselarasan antara hewan dan juga manusia. Yang saya cukup concern saat ini adalah di saat kita sebagai manusia merasa bisa menguasai semua. Namun sebenarnya kita bisa hidup selaras bersama hewan dan tumbuhan agar bumi ini bisa tumbuh sehat, tumbuh selaras, kita juga bisa hidup dengan tenang. Gitu. Karena ngomongin hewan, aku penasaran ada hewan peliharaan pasti ya? Ada. Per hari ini ada berapa? Ada apa aja tuh? Hari ini total ada 40 lebih. Oke. Saya ada kucing hampir 17, ada yang ras, ada yang stray, itu domestik. Lalu ada ayam, ada bebek, ada ikan, ada kura-kura darat, ada kura-kura air. Itu 2 hal yang berbeda ya, tortoise dan turtle. Ada soang, bukan angsa, berbeda juga. Beda soang dan angsa. Soang sama angsa beda. Angsa lebih besar. Kalau soang lebih nggak bisa terbang juga. Tapi dia kayak bebek ya? Lebih besar, yang mungkin kalau terkenalnya suka nyosor ya. Tapi dua-duanya nyosor sebenarnya. Terus udah gitu ada sugar glider sama ada sugar apa? Sugar glider. Oh, sugar yang glider. Kayak tikus itu. Bukan sugar daddy guys, tenang. Okay. Lalu ada lovebird juga. Oke, keren ya. Maksudnya kan sekarang lagi tren juga tuh orang pelihara hewan peliharaan tapi yang versi lebih liar gitu ya. Emang ada standarnya nggak sih? Aku penasaran aja, apakah ada standar seharusnya untuk kita bisa pelihara hewan? Sebenarnya ada standar dalam memelihara hewan peliharaan yang bisa dikategorikan sebagai hewan peliharaan ya maksudnya. Yaitu pertama, hewan itu harus mudah berkembang biak. Jadi cepatlah bisa beranak terus gitu. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu mudah. Jadi kalau nyari makanannya, kebutuhan mungkin dokter hewannya, kebutuhan minumannya, vitaminnya itu gampang. Tinggal mungkin online ataupun di sekitar rumah. Terakhir, harus dianggap ramah secara umum. Contohnya yang kayak 40 tadi ya? Iya, tadi misalnya gini.
Kalau ayam jelas bertelurnya mudah. Kucing kita tahu ya, kalau nggak disteril nanti kebanyakan gitu. Lalu lovebird juga gampang bertelurnya kalau udah punya godoknya gitu. Lalu juga kura-kura, tortoise juga kalau udah punya pasangannya mereka langsung gampang beranak gitu. Bebek apalagi. Jadi memang itu sesuatu yang kita juga sekalian menjaga sebenarnya, bahwa mungkin kita bisa rawat hewan kita sekarang, tapi belum tentu anak kita atau keluarga kita mau ngerawatnya loh kalau itu hewan buas. Iya, menarik juga ya. Karena ada juga orang yang mau hewan jadi peliharaan mereka, itu mereka sebenarnya suka nih, wah lucu nih binatang ini, wah binatang ini serem nih. Kalau aku pelihara mungkin aku jinakin lebih menarik gitu. Tapi ketika realita di lapangan udah dipelihara, malah kadang untuk mereka sendiri aja makannya susah gitu loh. Kadang lagi di fase ekonomi nggak stabil nih. Gimana kita mau kasih makan hewan kalau untuk sendiri aja susah. Itu banyak persepsi orang luar sana mikir gampang hewan peliharaan tuh. Padahal 40 aja itu menurut aku tuh kayak luar biasa ya guys ya. Oke, jadi gini. Sebelum pelihara hewan, yang banyak nggak disadari para animal guardian atau yang mau jadi adopter itu adalah intensi dan niatnya, Mas. Mau apa? Ada yang benar-benar mau melihara jadi teman hidupnya, mau jadi kebanggaannya. Kebanggaan itu maksudnya gini, oh aku mau pelihara hewan yang keren-keren, to fit their own ambition, their ego. Well itu hak setiap orang sih. Tapi kita pikirin juga nasib si hewan ini, gitu. Lalu juga ada yang buat terapi. Ada yang memang suka dari kecil dan memang mampu. Dan hal yang juga nggak pernah di-highlight oleh para di umum ini, bahwa setiap hewan itu kan ada lifespan-nya atau masa hidupnya. Dimana dia tahu nggak kalau kucing bisa sampai 15 tahun, anjing bisa sampai 18 sampai 20, bahkan beberapa. Kalau punya burung-burung paruh bengkok itu bisa sampai 35, kura-kura bisa sampai 100 tahun. Mungkin kita udah meninggal, dia masih ada. Lalu bagaimana rasanya dia hidup? Maksudnya harus gimana mereka hidup kalau misal kita udah nggak ada? Apakah mau anak di bawah kita mau ngerawat? Kan nggak segampang itu kayak, oh saya punya 40, kasih ke Mas Bilal. Terus banyak orang yang memelihara hewan peliharaan karena sebenarnya mereka kesepian ya. Jadi aku pernah baca data ya, waktu aku pernah tinggal di Jepang. Waktu itu orang-orang di sekitaran taman dekat aku tinggal itu emang kakek nenek ya. Dan mereka satu orang kadang 5 anjing gitu ya. Satu orang kadang banyak binatang-binatang peliharaan lainnya. Terus aku tanya sama mereka, kayak diskusi-diskusi ya, mereka katanya ya tinggal sendiri kan di rumah, tapi kebetulan ada binatang-binatang ini. Dan mereka udah bisa komunikasi, kadang treat mereka tuh lebih daripada aku loh di sana, kayak bajunya mewah gitu. Kalau terbang juga kadang bisnis kelas ya, kayak kita cerita tadi. Itu justru akarnya karena kesepian gitu. Menurut Mas Dery, apakah itu benar dan apakah itu solusi bagi orang luar sana yang kesepian? Kadang kalau kesepian solusinya sama manusia lainnya, kadang manusia kompleks ya, ribet ya. Kadang sama hewan kadang lebih mengerti gitu lah. Gimana? Jadi gini, hewan itu merupakan salah satu makhluk yang memiliki cinta tanpa batas, memberikan energi yang sangat positif. Dan kalau lihat di Amerika, dari di Jepang, di negara-negara lain, udah sangat familiar yang namanya animal therapy. Di mana mungkin ada yang memeluk kuda, ada yang piara kucing. Bahkan saya pernah lihat risetnya juga di Amerika bahwa memelihara anjing itu bisa membantu mempercepat penyembuhan penyakit jantung. Karena ada rasa percaya dan nyaman dari hewan ini. Karena banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk pelihara hewan karena ngerasa dia nggak dapet cinta yang sesungguhnya yang dia butuhkan sedari kecil. Yang dia harapkan mungkin dia harusnya dapat dari orang tuanya, tapi nggak dapat di hati mereka. Jadinya akhirnya mereka ngerasa mereka sangat percaya sama hewannya dan menumbuhkan semangat hidup lagi, dan yang paling penting membuka potensi diri mereka lebih besar lagi. Banyak saya temukan orang-orang yang sudah depresi jadi mau semangat lagi, mau kerja lagi nih Mas. Karena apa? Karena punya hewan peliharaannya. At least untuk langkah awal sudah baik kan? Iya benar.
itu mereka ngebantu. Makanya saya juga selalu bilang di luaran bahwa jangan pernah kita meremehkan value dari hewan peliharaan orang lain. Kita nggak pernah tahu bagaimana hewan itu pernah menyelamatkan hidup orang itu. Bener juga ya, kayak kadang kita ngelihat, wah ngapain sih binatang atau hewan atau anjing atau kucing di trade seperti itu gitu. Kadang kita nggak tahu koneksi antara manusia dan hewan tadi yang kadang bisa mengubah hidup mereka gitu ya. Ya benar-benar penasaran. Tapi ngomongin communicator, aku penasaran ya, karena waktu kecil aku juga nonton film Tarzan ya kan, kayak dimana kita ngelihat manusia itu sebenarnya punya intuisi, kayak dia intuitif communicator, bisa punya intuisi untuk memahami apa yang dimaksud oleh hewan gitu. Bahkan ada tim kita juga, Tasya, dia kayak cerita gimana dia deket sama kucing-kucingnya. Kalau kucingnya mungkin suaranya meong-meong, dia paham apa gitu. Emang seberapa besar kemungkinan kita memahami apa yang dimaksudkan oleh hewan? Dan bisa ceritain studi kasusnya nggak? Oke, jadi intuitive animal communicator. Jadi kan sebenarnya komunikasi dengan hewan melalui intuisi. Dengan kita menyelaraskan dulu diri kita nih Mas. Kita mesti selaras dulu nih. Jadi nggak asal ketemu hewan terus langsung connect gitu ya. Mereka kira kayak Nabi Sulaiman kali ya. Iya, nggak ada yang bisa kayak Nabi Sulaiman ya. Tapi maksudnya kitanya mesti connect sama diri kita dulu, karena kita sendiri kan suka nggak selaras nih antara pikiran, jiwa kita, sama tubuh kita. Nah setelah kita bisa masuk benar-benar di ruang hati kita bisa tenang, kita bisa merasakan energi yang ada dipancarkan oleh hewan di sekitar kita. Dan itu diberikan melalui apa? Melalui panca indera kita, rasa di badan mungkin, atau visual di kepala, dan tentunya setelah itu divalidasi oleh misalnya pemilik hewannya, kalau di case saya ya. Jadi waktu itu misalnya studi case-nya gini. Waktu itu saya datang ke salah satu klien saya, punya anjing. Kliennya nanya, ada yang dikomplain nggak sama si anjingnya ini? Gitu. Anjingnya bilang, aku nggak mau lagi ya naik ekonomi kelas. Terus kalau dalam konteks yang saya nggak tahu, kan saya mikir ini agak halusinasi dong. Iya. Anjing naik ekonomi kelas. Pas saya sampaikan ke guardiannya atau pemiliknya, dia shock karena menurut guardiannya anjing itu cuma sekali naik ekonomi kelas karena selama hidupnya selalu naik bisnis kelas. Kebetulan dari Amerika ke Jakarta ataupun mungkin dari beberapa kota di Amerika gitu. Dan menurut anjing itu menjadi sesuatu yang menyebalkan naik ekonomi kelas. Dan kalau dipikir-pikir, kita mungkin ngeliatnya intuisinya dari mana. Gambaran itu kan saya dapat dari anjing itu. Dan saya konfirmasi lagi ke guardiannya. Dan mungkin ada salah atau benar itu kan sebenarnya bagaimana nanti kita menginterpretasikan. Makanya tadi saya bilang nggak bisa sembarangan orang, nggak bisa juga nggak ada latihan. Iya benar. Itu ada jam terbang. Dan terakhir, orangnya beneran suka hewan atau enggak? Kalau bagaimana kita bisa memahami hewan kalau orangnya sendiri nggak pernah interaksi sama hewannya? Iya. Maksudnya jenis hewan tertentu ya, gitu. Menarik ya. Anjing yang tadi naik ekonomi kelas aku. Kita berjuang ya. Iya, aku 10 tahun loh naik ekonomi kelas. Kalau dapat bisnis kelas alhamdulillah sekali. Kalau iya sih, karena dia udah terbiasa dibesarkan sama bisnis kelas. Ya. Jadi kayak kata Tasya tadi, ada kucing yang terbiasa dikasih Whiskas ya. Pas makasih ikan asin, kita kasih tulang, dia komplain, dia bikin stories di WA-nya kali ya. Emang ada ya, hampir setiap binatang ada perasaan seperti itu kali ya. Kita kasih kenyamanan, ketika diharapkan pada suatu hal yang berbau suffering, mereka malah nolak. Enggak semua. Enggak semua. Tergantung karakter pemiliknya. Kalau pemiliknya mudah komplain, biasanya hewannya juga mudah tantrum. Itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena kita ketemu nih Mas, kita bertukar energi. Tapi kita manusia yang sensitivitas setiap orang beda-beda, kesadarannya beda-beda. Namun hewan hidup dengan kesadaran yang tinggi, jadi dia bisa tahu intensimu, niatmu, dan dia kalau tinggal bareng, itu jadi satu. Dan jadi satu lingkaran energinya. Jadi mereka ngerasain apa yang kamu rasakan di alam bawah sadarmu. Jadinya misalnya nih, saya contohin. Kamu ada masalah di komunikasi, tidak bisa ekspresif. Tapi katanya mirroring sama hewannya. Hewanku tapi tantrum. Saya mau tanya, kalau orang yang introvert atau yang nggak mau komunikasi,
bukan berarti nggak pernah tantrum kan. Mereka Benar. tantrum Iya. di kamarnya aja kan. Jadi mereka ngerasain ininya, pertukaran energi di titik tenggorokan. Atau misalnya kalau dalam energy healing ada namanya cakra, titik cakra di throat cakranya yang nggak balance. Nah maka si kucingnya atau hewannya itu juga nggak balance di throatnya. Itu pertukaran energi yang ibaratnya nih ada isunya di komunikasi dan si hewannya juga kena di situ. Tapi yang sering jadi salah paham juga, komunikasi sama hewan itu kan, komunikasi hewan ke kita itu kan nggak selalu dengan ngeong-ngeong atau barking. Tapi ada komunikasi yang namanya verbal dan non-verbal. Oke, apa tuh? Misalnya gini, hewan itu kan cara menunjukkan dia mau marah, dia kecewa atau nggak nyaman dengan perilaku. Sama halnya dengan kita manusia, kita nggak suka, kita gelisah, kita garuk-garuk kepala misalnya gitu. Mungkin si kucing nggak nyaman, dia pipis sembarangan. Dan itu adalah bentuk dia mengkomunikasikan ke guardiannya bahwa saya nggak nyaman nih. Misalnya litter box-nya udah kotor, jadi dia pipis sembarangan akhirnya. Nah itu bentuk komunikasi. Cuman yang sering ditangkap mentah-mentah sekarang itu sebagai ya udah judgmental aja. Oh emang kucingnya nggak bisa pipis dengan benar. Padahal ada message di balik itu. Apa yang membuat dia nggak nyaman? Karena balik lagi hewan mengikuti nalurinya. Kalau ada yang nggak nyaman, dia akan mencari pertahanan kan, seperti itu. Iya. Kalau bagi teman-teman yang awam, seperti aku ya, aku pertama kali suka kucing itu ketika yang tadi di Jepang. Jadi kebetulan roommate aku itu orang Amerika, dia suka banget sama kucing, dia suka sama gagak bahkan, dia suka sama apapun yang ngomongin binatang dia suka banget mungkin ya. Dan dari sana aku penasaran kok ada orang suka sama kucing ya. Kemudian dia ajarin aku kalau ngelus kucing misalnya di bagian kepalanya, kalau dia kemana-mana dia selalu bawa whiskas di tasnya. Nah dari sana aku mulai penasaran sama orang-orang yang suka kucing, ternyata juga emang ya punya hati yang lebih lembut mungkin ya. Nah bagi orang-orang yang awam seperti aku yang ngerasa kok bisa ya orang suka kucing bla bla, dan kemudian berubah pikiran, oke, aku mau pelihara kucing deh, kucing pertama aku. Langkah sederhana untuk orang awam yang mau memelihara itu gimana? Oke, pertama usahakan tetap adopsi ya, jangan beli. Oke. Ya. Kenapa jadi, tuh? Ya banyak banget penjual belian hewan dan banyak banget kucing-kucing bagus juga di shelter, atau bahkan nggak usah di shelter pun banyak kok yang memang kelebihan di rumahnya, atau kucing-kucing domestik yang ibaratnya lahiran di jalan. Itu bisa jadi lucu kalau kita bisa dirawat dengan baik. Iya, kayak Bobby ya. Betul kan? Jadi kucing nomor 1 di Indonesia ya. Nah, lalu make sure memang areanya cukup atau enggak. Area di rumah tempatnya dulu nih ya, ada space atau enggak. Kedua, mampu dari sisi finansial udah siap, expense-nya nggak bisa berkurang, bertambah iya. Jadi ini jadi ibaratnya pengeluaran tetap. Nggak bisa didiskon-diskon apa segala macam. Lalu ini baru dari sisi peraganya, ya kan tadi medical care, makanan, tempat segala macam. Terus untuk sisi well-beingnya, apakah keluarga kamu mau pelihara kucing? Ada yang alergi atau enggak? Rencana kehidupanmu ke depan, jika perempuan, apa berencana nanti mau berkeluarga, mau punya anak? Nanti jangan-jangan ada anggota keluarga yang nggak setuju ada hewan? Harus lihat jangka panjang. Lalu ada waktu nggak main? Bagaimana pola pekerjaanmu? Jangan-jangan kamu kerjanya di stasiun TV atau di mana yang sibuk sekali, yang nggak ada waktu. Dibilang kucing kan bisa ditinggal gitu aja, enggak. Semua hewan butuh stimulus dan social interaction. Jadi nggak ada yang ditinggal gitu aja. Terus terakhir juga yang pasti dia butuh grounding, butuh untuk mendekatkan diri dengan alam. Tidak ada hewan yang full indoor. Ya, hewan tetap butuh interaksi, nginjak tanah, nginjak rumput, karena itu nature-nya dia, ergonomis pausnya. Mau hewan, kalau burung ya pasti di pohon ya, kayak gitu. Nggak ada yang bilang, di kamar aja cukup, enggak. Harus tetap interaksi. Gitu. Iya. Aku penasaran dari ceritanya Mas Dery ya, maksudnya 40 hewan tadi itu kan ini kayak anak kita sendiri ya, itu ada tipe bermacam-macam karakternya macam-macam.
Misalnya yang paling dekat sama Mas Dedi yang mana? Oke. Oke. Yang paling dekat kayak keluarga Kuro, namanya jadi semuanya keluarga Kuro namanya. keluarga Kuro, oke. Kuro itu the leadernya. Oke. Itu kucing. Kuro namanya. Namanya Kuro. Oke. Eh, Kenapa dia leader? Jadi dia yang bikin saya jatuh cinta lagi sama kucing setelah saya punya yang sebelumnya 11 tahun. Oke. Namanya Etro tapi baru meninggal November kemarin setelah 11 tahun. Memang saya nggak tahu kenapa pengen jadiin dia leadernya. Oke. Dia bestinya saya. Oke. Sahabat banget. Ini kalau tinggal rumah berarti Kuro yang depan pagar ya? Ya, sama ada asistenku juga namanya Bolu. Bolu. Jadi dia call duck, bebek. Oke. Bebeknya pintar, nurut. Ini kebetulan dihibahkan sama klien saya. Oke. Dan dia jadi kayak yang kalau ada tamu datang pasti dicek-cek sama dia. Oke, Gitu. ntar penasaran aku main ke rumah lah ya. Dan yang paling kenapa saya nyaman dan betah sama 40 hewan ini karena saya waktu kecil bukan datang dari keluarga yang cukup ideal. Iya. Saya tinggal bersama bapak sama ibu saya ya tentunya. Tapi bapak saya sibuk dan ibu saya sibuk. Bapak saya punya 40 ekor ayam bekisar, soang. Jadi emang untuk hidup bersama hewan tuh udah hal yang mereka teman-teman saya dari kecil. Yeah. Jadi it's not something yang beban atau pusing. Justru kalau nggak ada, lebih loss. Jujur menurut saya. Tapi gimana 40 orang-orang kita di... aku sebutin orang-orang ya, karena udah keluarga ya. 40 hewan tadi itu emang mereka saling mengenal kah? Kalau menurut... Mereka get along. Oh iya? Nggak ada yang berantem. Kura-kura sama bebek. Lihat halaman, kalau misalnya nanti bisa lihat di Instagram saya, saya sering ngumpul bareng. Jadi kura-kura, soang, bebek, kucing. Nggak ada yang saling gigit, kucing sama bebek nggak gigit. Sugar glider juga ada kucing biasa aja. Maksudnya mereka ada circle nggak sih? Ada circle lain kayak kucing tiba-tiba marahan sama ini terus ajak bebek itu ada nggak sih? Kalau dari POV Mas Gary, aku penasaran aja. Kalau ngegeng, jujur saya nggak pernah mikirin itu. Oke. Karena apa yang kita pikirin itu nyampe ke mereka. Oke, bahaya. Itu makanya pernah ada yang nanya ke saya juga, Mas nggak pernah takut hewannya berantem? Saya bilang karena nggak pernah ada di vocabulary pikiran saya, makanya mereka bisa get along. Iya. Gitu. 40 hewan dalam satu rumah itu secara praktek aja kita ngomongnya. Itu secara biaya itu gimana? Untuk makan atau fasilitas? Again, balik lagi prioritas dulu ya. Prioritas saya memang mereka jadi salah satu prioritas saya. Paling besar expense-nya adalah sebenarnya makanan kucing. Oke. Kalau kura-kura kan nggak semahal itu. Beli sayur di pasar dan udah langganan. Makanan ayam tahulah, dedak, pur, segala macam. Bebek juga. Jadi sebenarnya kalau sekalinya beli tiap bulan, ya beli sayur banyak itu buat soang, buat kura-kura, buat bebek, ayam, dedak, biji-bijian buat burung, makanan yang dry food itu buat si kucing. Gitu. Dan memang saya tidak boleh bebek saya atau ayam saya makan makanan di luar makanan itu karena itu bisa mencemarkan tanah dan juga tanaman-tanaman yang ada di rumah. Dan itu jadinya bakteri kan. Kalau makan sembarangan misalnya nasi bekas atau makanan sisa kayak gitu. Jadi kan kita ngomongin fase 20-an ini. Tadi kan kita ada ngomongin kesepian juga. Ya. Di fase 20-an ini mungkin out of context dari POV seorang Derry kan ada fase mungkin lagi insecure-nya, lagi jatuh bangunnya gitu kan. Gimana kemudian si Kuro family tadi itu gimana ya menjadi tempat di mana guys aku lagi males nih guys, aku lagi overthinking nih. Gimana dampak mereka terhadap seorang Derry gitu. Siapa tahu teman-teman di luar sana juga ngerasa oh iya aku gini nih atau mereka menjadi penyemangat dan penyambung hidup saya sih, jujur. Mereka selalu mengingatkan saya untuk selalu bersyukur bahwa udah mau pusing segala macam atau misalnya kita compare diri kita dengan orang lain, tapi waktu itu saya pernah komunikasi sama kura-kura saya yang paling tua, kebetulan 10 tahun, dia bilang cuman saya nggak pernah pengen untuk jadi punya sayap seperti burung. Gokil. Jadi buat apa? Mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Saya kura-kura ya jadi kura-kura aja. Burung nggak pernah pengen bisa berenang kayak ikan. Itu yang membuat saya tetap
menjejakkan bumi dan menyadari bahwa pada akhirnya kita emang nggak bisa kok rawat bumi ini tanpa mereka. Iya. Nggak mungkin kita bisa hidup tenang tanpa alam yang baik. Waktu pandemi, semua nyari curug dan segala macam, mau ke hewan-hewanan segala macam, karena energinya mereka nggak bisa dipungkiri. Mereka banyak menyembuhkan hati saya. Pertanyaan pertama dari Shiva. Bener nggak sih kalau sifat pemilik itu mempengaruhi hewan peliharaannya? Tadi udah jelasin ya. Iya. Pelanjutannya. Dan gimana caranya aku bisa bikin kucing baru aku get along sama kucing-kucing aku yang lama gitu. Karena kucing aku yang baru ini terkesan kayak menyendiri, introvert kali ya kayak aku. Gimana tuh? Oke, jadi kalau kucing yang baru itu kalau bisa jangan langsung dipertemukan sama kucing yang sudah ada lama di rumah. Kasih waktu space dulu di ruangan tersendiri sampai benar-benar nyaman. Sesekali kucing lama boleh mengintip-ngintip, tapi harus tetap ada batas, baik itu kaca ataupun kandang. Karena kita nggak pernah tahu kucing yang lama ini mau ada teman lagi atau enggak. Dan kita juga harus ngecek kucing baru yang tadi mau yang diadop itu dari mana. Backgroundnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Kalau misalnya tadi dengarnya menyendiri, berarti sebenarnya udah terbiasa sendiri tuh. Jadi biar aja kasih space sendiri dulu. Intinya kan tujuannya itu mereka damai. Tidak perlu main bareng. Kayak kita aja manusia. Kita boleh ada satu ruangan, tapi belum tentu harus berteman. Kurang lebih santai aja. Jadi nggak usah di-overthinkingin. Dan pastiin tetap ngasih peran ke setiap hewannya di rumah. Dan jangan pernah mengutamakan yang lebih baru daripada yang lama. Itu biasanya sumber dari kecemburuan. Tapi tadi aku ingat yang kayak siapa namanya, Kuro ya. Dia kan ada role as leader gitu. Kalau misalnya tadi ada anak baru yang datang, kita bisa nggak sih? Dan cara gimana kayak kasih peran ke orang atau ke hewan tadi untuk kayak take a lead teman-teman yang lainnya. Gak apa-apa nih, anak baru nih kita harus sayangi gitu. Penasaran aja bisa nggak sih kayak gitu? Jadi gini, itu bisa. Nggak usah bisa nggak bisa animal communication gitu, nggak perlu. Tapi cukup kamu yakin dengan si hewanmu itu di rumah. Misalnya ada 5 hewan di rumah, kamu kasih peran sesuai karakter. Oh yang ini nih oren yang dominan banget nih. Ya udah ini penjaga di rumah deh. Jadi cuman penjaga si gantongnya ini cuman punya si oren. Terus misalnya nomor 2 misalnya si putih cantik, ya udah ini si prinsesnya di rumah. Ini gitu. Yang paling anggun. Udah duduk-duduk manis aja, emang karakternya cuman jilat-jilat badan doang. Dan ini kamu tanpa disadari kamu ngasih peran manifestasi dan juga doa buat dia. Berarti itu cuma di pikiran kita doang nih? Iya. Tanpa kita... Karena sebenarnya ini tidak akan jadi mengaruh kalau ininya kemana pikirannya, Mas. Yang ditangkap sama mereka yang di sini. Manusia seringnya ini sama ini nggak selaras. Nggak selaras ya. Jadi kalaupun agak lompat dikit, tapi ini mungkin bilang jangan naik meja, tapi pikiranmu lagi naik meja. Makanya yang benar adalah main di bawah aja ya. Iya. Bener juga ya, ini kadang sama ini nggak selaras. Kayak karyawan ke atasan. Ini aku kasih kerja nih, kata atasan. Siapa? Ini nggak selaras gitu ya. Iya. Berarti sama hewan juga harus gitu guys. Karena kan aku dia baru tahu koneksinya itu. Dan mereka kan makhluk spiritual mau gimana pun. Mereka nggak pernah berubah dalam waktu cepat. Manusia yang berubah dalam waktu cepat. Kura-kura 100 tahun lalu sama kura-kura sekarang masih sama kan? Manusia 100 tahun lalu. Iya. Kalau sekarang udah QR code. Iya. Bener juga, gak pernah kepikiran kali ya. Tapi kayak yang anjing yang siapa tadi? Anjing yang bisnis kelas tadi kan mungkin karena dia udah besar di bisnis, udah terbiasa ya. Tapi sebenarnya sifat dan karakter si hewan tadi itu kalau dia di alam itu sebenarnya sama aja. Bahkan lintas generasi. Kalau di alam sebenarnya sama basicnya. Cuman kan balik lagi. Karena sudah tinggal bareng sama manusia, akhirnya energi yang banyak terpapar kehidupan manusianya kan. Itu yang terjadi. Kalau di alam sih semua ya udah mereka ngikutin insting mereka aja. Menarik. Kita pindah ke pertanyaan kedua dari Natasha.12.
Aku sering ngelihat banyak hewan liar ya kesulitan mendapatkan makanan katanya. Dari perspektif seorang Mas Dery, apa yang bisa kita lakukan nih untuk masyarakat umum lebih aware dan bisa ngebantu setidaknya hewan-hewan liar ini? Karena aku kalau makan di warteg biasanya ada aja tuh kucing datang. Kucing datang satu, aku lagi makan, aku kasih misalnya ikan nih. Nah, datang lagi dia panggil lagi tuh, sini ada orang nih makan ikan bandeng misalnya. Kita kasih datang lagi, terus dia pasang muka sedih. Itu kan hal-hal yang biasa lah kalau lihat binatang-binatang liar ini. Dari perspektif masyarakat umum itu gimana menurut Mas Dery seharusnya? Kalau saya bisa bilang, kalau misalnya mau bantu, teman-teman bisa ikut komunitas, ada yang suka street feeding, ataupun misalnya ngasih donasi. Tapi kalau untuk memang mau ngasih yang di jalan, make sure kalau bisa tetap bawa makanan sendiri. Jadi bukan sembarangan makanan bekas kita makan tadi ya, Mas. Iya. Tapi juga mesti siapin wadahnya juga. Dan mesti make sure ke pemiliknya atau pemilik restoran ataupun tempat itu memang aman atau enggak. Soalnya kalau enggak, kadang-kadang malah yang ada mereka datang, terus kita udah pergi, kita udah nggak tahu kemana, sama yang punya malah diusir-usirin, malah jadi nggak tenang kucingnya. Iya. Karena kan sekali kita kasih makan, sebenarnya mereka akan datang lagi. Dan ini kan emang makanya untuk beberapa hewan liar itu memang penting sekali untuk adanya sterilisasi ya. Karena kan juga untuk lebih membatasi lah. Karena kalau terlalu banyak, nanti kan nggak semua orang balik lagi pencinta hewan. Iya, benar. Bukan nggak cinta sih menurut saya. Bukan jadi prioritas. Iya, bukan prioritasnya, benar. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga ya. Dari Iqbal nggak jelas. Iqbal ini ya. Kak, benar nggak sih kalau hewan itu sebenarnya ada traumanya gitu? Gimana tuh? Yes, tentu. Hewan punya traumanya masing-masing. Punya lukanya masing-masing. Setiap hewan yang di jalanan mungkin biasa misalnya dengan tempat berisik, pernah kena air, mungkin bisa jadi takut sama cipratan air, takut sama hujan. Bahkan ini yang menariknya, saya pernah ketemu klien saya yang suka rescue, dia rescue hampir 50 kucing, dia merescue kucing-kucing dari BSD, Bekasi, dan macam-macam, itu masing-masing punya ruangan, karena setiap kucing karena setiap area punya traumanya masing-masing, Mas. Iya. Karena kan misalnya tinggal di daerah Bekasi, padat, ramai, jadi kucingnya udah terbiasa sama suara berisik. Jadi taruhnya area depan, yang banyak mobil lewat. Tapi yang kucing-kucing yang diambil daerah Menteng misalnya, udah biasa sepi, tenang gitu ya, jadi taruhnya di dalam ruangannya. Karena kita bukannya kita manjain mereka, tapi sebenarnya lebih ke kita ngerti, oh ini karena backgroundnya dia pernah seperti ini, dia pernah ada isu-isu sesuatu dalam hidup mereka, kita kasih yang paling nyaman dulu. Karena kalau kita kasih kenyamanan, nervous systemnya mereka juga akhirnya bisa syuting kan, bisa lebih tenang dan butuh waktu ya tentunya untuk recovery. Kalau dibilang bisa sembuh nggak? Bisa, tapi butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Ya manusia aja udah berapa kali ke psikolog juga bisa masih tantrum kan. Iya. Butuh. Kan, bener juga maksudnya aku mikirnya kadang kita nggak pernah tahu ya trauma masa lalu manusia, apalagi trauma masa lalu hewan-hewan tadi ya. Iya. Takutnya kalau kita misalnya tiba-tiba ambil nih hewan di jalanan, tanpa kita tahu trauma masa lalunya, ketika kita bawa ke lingkungan rumah kita, kadang lagi nggak mood, atau dia suka ngambekan, mungkin ada trauma-trauma masa lalu dia gitu ya. Iya. Dan itu sebenarnya cara mudahnya nih, oke ngambil di jalanan, di pengkolan A gitu ya. Oke, tinggal search aja di Google, itu area itu seperti apa biasanya, pagi, siang, malam. Oke, gitu ya. Ada penjual apa daerah sana. Bukan mau kepoin, tapi itu kan kita tahu, oh berarti nature-nya seperti ini. Oh itu tuh emang sering banjir. Berarti banyak bakteri mungkin, banyak genangan air, jadi dia kurang suka air. Kita bisa observe kan sebenarnya, cuman suka males. Sebenarnya semudah itu, bisa lihat aja, oh misalnya saya adopsi dari rumahnya Mas, misalnya gitu. Saya cuma cek, oh rumahnya Mas itu ada halaman atau enggak ya? Oh biasanya ada. Oke, area rumahnya apa? Townhouse atau komplek rumah biasa atau ruko? Jadi kita bisa tahu seperti apa kebiasaannya. Oh si Masnya pergi mulu atau di rumah mulu, ada kecil atau enggak? Itu adalah clue-cluenya.
semua. Tapi kalau menurut ini pertanyaan dari aku ya, penasaran ya. Kan kadang kucing dia kan lahir dari satu Induk. ibu ya, satu induk ya. Misalnya kita nggak tahu, siapa tahu si Bobby itu ada saudaranya gitu. Misalnya saudaranya di depan Istana Negara nih, kan lihat Bobby di Istana Negara, itu saudara aku bilang sama kucing-kucing lain, nggak ada buktinya gitu. Nah ini secara pertanyaan intinya ya itu, sebenarnya mereka walaupun terpisah, mereka sadar nggak sih kalau ini saudara mereka gitu, atau kadang si A kucing yang udah sukses diadopsi sama orang hebat gitu, kadang nggak mau mengakui lagi yang masih liar gitu. Kucing sih jarang yang mikir kayak gitu ya. Yeah. Hampir mereka tuh ya udah sibuk dengan kesukaannya masing-masing aja. Walaupun induknya satu tadi udah jadi Istana Negara gitu ya. Terus ternyata yang ada saudaranya masih mendekam di mana misalnya, ya mereka udah jalanin aja hidupnya masing-masing sih. Nggak ada yang sampai jadi oh itu lihat si ini. Aku penasaran aja. Ya. Nggak ada sih kayak gitu. Iya. Wah ini insightful banget. Lu ada pertanyaan nggak, Tas? Satu lagi, biar gua tanya langsung. Ini karena Tasya ini pecinta binatang banget gitu. Kalau misalkan kita boleh misalkan aku mikir punya kucing itu harus ada temennya. Kalau misalkan kita cuma melihara kucing satu tuh gak apa-apa gak sih? Oke. Iya, ini aku ulang supaya teman-teman di suara kelas dengar. Tasya nanya kan kalau biasanya pelihara kucing ada temennya. Kalau kita pelihara ya satu doang, itu gimana? Apalagi kalau kita tiba-tiba ngantor kali ya. Kesepian nggak tuh kucing gitu ya, bisa ya? Atau memang finansialnya cukup buat satu kucing? Ya, atau finansial kita tuh cuma cukup satu kucing doang ya, terbatas. Nggak apa-apa kok. Mendingan punya satu, dirawat dengan baik, terpenuhi dengan baik, tapi jadi komitmen ya buat si guardiannya ini untuk ngerawat ya. Jangan tiba-tiba ditinggal kerja mulu juga. Mendingan gak usah pelihara kalau gitu. Itu balik lagi sih. Karena bukan berarti ada temen, karena kalau udah ada temen, biasanya yang punya nih guardiannya ini sibuk. Karena pikir udah ada temen, aku udah gak perlu di rumah. Iya. Bener juga ya. Kan tujuannya punya hewan peliharaan buat si guardiannya. Bukan cariin temen terus berarti kita bisa gak pulang-pulang. Iya. Iya juga ya. Iya, mending nitipin aja kali ya daripada harus di rumah. Harus banyak, sebagai pemilik hewan peliharaan tuh harus banyak jujur sama dirinya. Semakin banyak denial, ketutup karena cinta berlebih, itu juga nggak boleh. Saya ada tips sebenarnya, boleh mencintai mereka, tapi tidak boleh terlalu mencintai mereka. Boleh sayang sama mereka, tapi tidak boleh terlalu. Boleh cuek sama mereka, tapi tidak boleh terlalu cuek. Di tengah-tengah. Karena saat kita tidak stabil sisi emosi kita, berarti kita memberikan pancaran energi negatif ke mereka. Akhirnya mempengaruhi perilaku mereka. Pertanyaan terakhir dari aku sebelum aku tutup. Kan tadi di awal kita bilang kalau kucing itu juga dipengaruhi oleh sifat guardiannya kan, pemiliknya. Tapi aku juga sering lihat orang-orang yang dimana mungkin awalnya sifatnya aslinya pemarah atau kayak emosian, tapi ketika dia memelihara hewan peliharaan, malah dampaknya itu dari si kucing atau si binatang tadi ke pemiliknya, sehingga si pemilik itu nggak emosian lagi, nggak marah lagi. Jadi lebih kalem gitu ya? Jadi lebih kalem gitu. Itu ada nggak sih? Banyak. Dan seberapa besar pengaruhnya dan itu kok bisa terjadi gitu? Oke, jadi karena saat si orang ini pemarah ataupun misalnya tukang komplain, pokoknya emosi nggak stabil, karena ngerasa saat sama hewannya, dia ngerasa diterima apa adanya. Dan diberikan ruang aman. Nah saat diberikan ruang aman, kita nervous systemnya langsung nyaman kan. Dan akhirnya ngerasa, ya inilah obat mujarabnya si guardian ini ya si hewannya. Namun kadang-kadang karena ketergantungan akhirnya jadi addiction ke hewannya tanpa membereskan dirinya. Ini juga nanti jadi another issue lagi, Mas. Menarik. Mas dari ini insightful banget. Ini dari POV. Ini yang nonton bukan hewan, tapi yang nonton manusia. Tapi kalian harus dapat POV ternyata. Sebenarnya kita bisa punya intuisi untuk memahami apa yang dimaksud oleh hewan. Kalau kalian mau lebih detail, tahu apa yang disampaikan oleh Mas Dery, kalian bisa follow Instagramnya, Dery Giwaluyo. Dan thank you Mas Dery atas waktunya. Terima kasih semua.
Sehat terus.